mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kami kemampuan, kesempatan, dan oleh kasih karunia-Mu saja kami dapat datang kepada Tuhan saat ini dalam doa malam. Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu yang luar biasa yang akan kami renungkan, dan bahkan juga Tuhan memberikan kemampuan, kesempatan kepada kami untuk melayani Tuhan dengan doa, urapi semuanya, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua semakin diberkati. Doa kami, Tuhan memberikan kelancaran untuk semuanya, juga kesehatan, kekuatan kepada kami dan tim, sehingga kami menikmati semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu dan berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada semua yang sudah bersekutu bersama kami. Puji Tuhan, walaupun berada di tempat berbeda, kita saat ini melaksanakan doa malam. Saudara-saudara sekalian, kita sudah meneliti kitab Amsal ya. Dan kitab Amsal mulai dari pasal pertama ternyata isinya merupakan rahasia-rahasia ilahi yang dibukakan kepada kita untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan, dan itu saudara-saudara sekalian meliputi berbagai segi kehidupan ya, mulai dari ekonomi, sosial, kekeluargaan ya, menghindari dosa, terus meraih kemajuan-kemajuan, bisnis ada di situ diatur. Nah, hanya seringkali bahasa Alkitab itu perlu diterjemahkan, perlu direnungkan, perlu diterapkan, ya diaplikasikan dalam hidup kita sehingga kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Nah, itulah yang tidak mudah, saudara ya. Kita perlu merenungkan, dan oleh anugerah Tuhan dan juga oleh doa saudara-saudara sekalian, oleh dukungan saudara-saudara sekalian, saya diberi kemampuan untuk merenungkannya seberapa bisa yang dapat diimpartasikan di sini dan menjadi berkat buat kita sekalian. Nah, kita sudah meneliti kitab Amsal mulai pasal yang pertama. Sekarang sampai ke pasal yang ke-13. Kemarin kita baca ayat yang ke-18 ya. Kita dalam beberapa kali doa malam akhir-akhir ini satu ayat sudah menjadi perenungan yang panjang ya. Kali ini 2 ayat saudara, yaitu ayat 19 sekarang, kalau kemarin 18, sekarang ayat 19 sampai 20. Saya memberi judul kali ini, awas hati-hati berteman. Awas hati-hati berteman. Firman Tuhan berkata semacam itu. Ayo kita baca saudara ya. Amsal pasal 13 ayat 19. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Wow. Membaca saja sudah bisa membayangkan garis besar dari apa yang Tuhan bukakan melalui firman Tuhan ini, saudara sekalian. Nah, memang di ayat yang di atas yang kita baca ini, keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Kalau menurut saya renungkan kalimat ini sebetulnya merupakan potret kehidupan. Ya, memotret saja. Artinya ya benar, memang kalau keinginan yang terlaksana itu menyenangkan hati. Nah, sekarang perenungannya adalah bagaimana membuat keinginan kita itu terlaksana, dan keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti itu. Karena keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan membawa kepada kehancuran, nanti seperti ayat di bawahnya yang diberitahukan kepada kita. Nah, lalu berikutnya adalah menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Ini maksudnya bagaimana? Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Jadi orang bebal itu sukanya berbuat kejahatan. Jadi kalau dia mau menghindar dari berbuat kejahatan itu, malah bagi dia itu kekejian, ora begitu. Oh, aku senengnya elek. Saya sukanya yang jahat aja lah gitu. Nanti kalau yang tidak jahat itu, wah itu malah enggak baik itu buat saya. Saya enggak suka yang itu. Nah, itu. Nah, ini juga potret kehidupan ya. Jadi ayat yang pertama ini ayat 19 ini menunjukkan kepada kita potret kehidupan. Nah, itu mari kita renungkan
Supaya ini menjadi petunjuk buat kita untuk tidak berlaku sebagai orang bebal. Berkali-kali saya katakan kitab Amsal itu isinya kitab hikmat. Jadi yang di sini disebut bebal itu saya mengartikannya di bawah bodoh. Karena di situ juga tidak ditulis orang bodoh gitu. Di bahasa Inggris itu tidak ditulis cupid tapi full. Saudara bisa menelitinya nanti seperti itu ya. Nah, sekarang ayat 20. Ayat 20 ini yang saya pakai menjadi judul Saudara. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Nah, kalau saya lebih senang menggunakan kata hikmat. Sekali lagi karena hikmat itu berasal dari Tuhan. Siapa bergaul dengan orang berhikmat menjadi berhikmat. Itu. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, kata bebal disebut lagi, menjadi malang, celaka, Saudara. Ya. Nah, sekarang mari ini yang perlu kita dalami, Saudara. Ini kita diperingatkan supaya hati-hati dalam bergaul. Kalau saya boleh menyampaikan, Saudara, bergaul itu perlu. Kita ini makhluk sosial, dan yang namanya makhluk sosial itu selalu hidup bersama dengan orang lain, tidak bisa sendiri, pasti. Manusia hidup mulai dari lahir sampai sepanjang umurnya itu akan bersama-sama dengan orang lain. Dia tidak bisa hidup kalau tidak ditolong orang lain, di luar dirinya maksudnya. Yang disebut orang lain di luar dirinya itu yang paling dekat ya ayah ibunya, pasangannya, keluarganya, tetangganya, masyarakat di sekitarnya, anak buahnya, teman-teman kantornya, anak muridnya, gurunya, siapa lagi, relasi kita lah, gitu. Nah, itu kita ini makhluk sosial, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita ini harus bergaul, semakin banyak bergaul semakin baik. Tapi, ada tapinya. Kalau bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, itu nanti akan sangat menulari siapapun kita. Untuk ditulari itu diimpartasikan, jadi ketularan, menjadi sama seperti saudara-saudara atau teman-teman kita bergaul itu, begitu. Nah, ini di kitab suci sebenarnya diulang-ulang, nanti di Perjanjian Baru dinyatakan lagi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan kalau saya boleh menyampaikan hari-hari ini, Saudara, sebetulnya bukan hanya hari-hari ini, tapi sejak permulaan pelayanan saya merasakan bahwa ada banyak orang yang saya jumpai dalam pengalaman pelayanan itu hidupnya rusak gara-gara pergaulan. Dan itu terjadi sampai hari-hari ini. Saya melihat dan ikut mendoakan, menangani, mengajak, berusaha supaya menjadi baik orang-orang yang dirusakkan karena pergaulan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan kisah-kisah di kitab suci itu memberikan inspirasi besar buat kita, Saudara sekalian. Untuk kita pelajari supaya kita tidak seperti mereka yang celaka, tetapi kita belajar meneladani mereka yang kemudian menjadi menonjol, menjadi baik, menjadi tokoh, menjadi pembuat sejarah, menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi orang yang mulia dalam soal pergaulan. Nah, yang kisah pertama itu mari kita perhatikan di Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 38. Saudara, Anda masih ingat kisahnya Lot. Lot itu keponakan Abraham. Saya kisahkan ya. Abraham itu dari tanah Ur Kasdim diperintahkan Tuhan, dibawa oleh orang tuanya Terah dan keluarga besarnya untuk pindah ke satu tempat namanya Haran. Lalu di situ Tuhan memanggil Abraham. Jadi kan dikatakan panggilan kepada Abraham itu untuk pergi ke sebuah tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Nah, dia itu membawa keponakannya, anak dari saudaranya, namanya Lot. Karena apa? Rupanya sudah menjadi yatim piatu.
Rupanya seperti itu. Nah sehingga Lot itu ikut Abraham. Saudara tahu Abraham adalah orang saleh. Iya jelas dong. Itu sampai sekarang bukan hanya kitab suci kita yang menganggap Ibrahim itu nabi. Jadi Abraham itu orang baik. Saya yakin di dalam keluarganya dia membina keluarganya dengan baik. Karena nanti terbukti Ishak anaknya itu menjadi orang saleh. Ya, nanti ada hal-hal yang sudah kita telitilah itu kemarin waktu kita merenungkan kitab Kejadian ya toh. Ishak itu dicatat juga menjadi tokoh kebaikan, tokoh kebenaran yang dia bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dicatat oleh Alkitab itu perbuatan-perbuatan yang baik dengan seisi rumahnya itu ya. Walaupun semua tokoh di kitab suci itu ada cacatnya, saudara ya. Semua ada cacatnya. Tapi saya yakin 100% Abraham mendidik keluarganya dengan baik. Jadi Lot itu dididik dengan kebenaran, kebaikan, ke arah takut akan Tuhan, takut akan Elohim mereka, atau Yehuwah, gitu kan. Ya, kita banyak yang menyebut Allah, disebut apapun, pokoknya saya menyebutnya secara umum Bapa yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah itulah Tuhan kita. Itu kalau mengenai polemik disebut Allah atau Yehuwah itu bagi saya sama saja. Saya mempunyai prinsip dan prinsip saya ini memiliki dasar, saudara ya. Jadi kalau ada saudara yang mungkin agak terganggu harus disebut Yehuwah tidak disebut Allah, gitu saya punya alasan ya. Kenapa saya alasan teologis saudara ya, bisa saya pertanggungjawabkan paling tidak menurut saya, bahwa saya kalau berkata kepada ya Tuhan Allah Yehuwah yang saya kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu Tuhan kita mendengar. Nah Abraham pasti mendidik Lot itu ke arah sana. Tapi Anda tahu kisahnya, karena Lot itu juga semakin menjadi kaya dan pegawai-pegawainya itu sering berebut tempat menggembalakan ternak. Maka Abraham berkata kepada Lot, kita harus berpisah nih, kita ini punya pengaruh masing-masing ya, kekayaan kita bertambah, pegawai kita bertambah, supaya jangan bertengkar, kalau kamu ke kanan saya ke kiri, kalau kamu ke selatan saya ke utara, seperti itu. Dan perhatikan Lot memilih tempat di lembah Yordan, karena dikatakan ayatnya di sana dikatakan bahwa Lot melihat di lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Itu sudah kita renungkan ya. Itu di satu tempat, yaitu di seputaran Sodom dan Gomora, seputaran kota Sodom dan Gomora. Nah ini tidak usah saya ulangi, tapi sekarang yang perlu kita renungkan untuk ditekankan yaitu Lot itu bergaul dengan orang-orang Sodom dan Gomora. Nah itu loh, orang baik bergaul dengan masyarakat yang sangat jahat. Anda ingat bahwa kelakuan orang-orang Sodom dan Gomora itu sangat jahat di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan dari sekian kota yang ada di dunia pada waktu itu, Sodom dan Gomora paling dalam tanda petik dibenci Tuhan. Karena akhirnya dua kota itu dimusnahkan oleh Tuhan. Kan seperti itu. Karena dikatakan kejahatan kedua kota itu sudah sampai ke hadapanku, dikatakan oleh Tuhan semacam itu. Anda nanti baca kisahnya. Nah, tapi pertanyaannya, oke lah masyarakat Sodom dan Gomora itu kalau jahat itu urusan mereka. Lot ini loh, Lot ini orang baik tapi bergaul, dan dia memilih sendiri untuk dekat-dekat dengan Sodom dan Gomora itu, karena sesuai penglihatan maka yang baik itu adalah di lembah Yordan itu, saudara. Nah ini makanya saudara, kita ini kalau memberikan kepada kita sebuah nilai, kita ini kalau melakukan sesuatu yang besar, semestinya tanya kepada Tuhan. Itu. Dan juga diskusi kepada orang-orang tua di sekitar kita. Nah itu Lot itu disuruh oleh Abraham, kamu memilih yang mana? Lalu memilih si Lot ini. Seharusnya paman yang memilihkan buat saya yang ke kiri atau yang ke kanan, dan arahkan saya kepada hal yang baik, seperti itu. Tapi Lot tidak melakukan semacam itu, saudara. Lot kemudian langsung memilih saja
langsung memilih tempat itu dan dia bergaul dengan masyarakat di situ dan lihat hasilnya. Kalau kita mengacu kepada kisah Lot itu, istrinya kan kemudian banyak ditafsirkan hatinya kepada hal-hal yang tampak, kepada harta benda. Ketika Sodom dan Gomora diberi hujan beliran, ditunggang balikkan sama Tuhan untuk dimusnahkan, dan Tuhan berpesan kepada keluarga Lot supaya keluarga Lot jangan menoleh ke belakang, karena kalau menoleh ke belakang itu namanya hatinya ditafsirkan hatinya kepada harta benda. Lah jelas dong. Itu kan mereka berempat itu disuruh lari dari kota Sodom dan Gomora, dituntun oleh 2 orang malaikat. Dan 2 orang malaikat berkata, bergegas, ayo lari, jangan menoleh ke belakang. Itu, jadi tidak membawa apa-apa toh. Jadi ini saudara, pilihan yang salah untuk bergaul itu bisa membuat bangkrut, melarat. Lot dan kedua anaknya perempuan itu pergi tanpa membawa apa-apa, dalam tanda petik semacam itu. Kalau membawa mungkin ya hanya seperlunya aja. Dan istrinya ketika menoleh ke belakang jadi tiang garam. Jadi rupanya ketika menoleh itu dia bukan sekedar menoleh tapi berhenti dan pikirannya kepada waduh rumahku, domba-dombaku, lembu sapiku, kekayaanku, seperti itu. Sudah, kemudian terkejar oleh hujan beliran. Maka dia ikut tewas bersama dengan masyarakat Sodom dan Gomora. Dan kalau kita membaca di Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 38 itu loh. Nah itu akhirnya Lot itu tinggal di sebuah gua di lereng gunung. Kalau nggak salah kan begitu kan ya. Nanti dibaca sendiri deh. Tapi yang mulai ayat 30, minta maaf, Kejadian pasal 19, mungkin tadi saya salah sebut ya, ayat 30 sampai 38. Nah ini saya baca aja. Pergilah Lot dari Soar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Soar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, anaknya perempuan ini. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Gitu. Lalu berikutnya pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Saudara bisa membayangkan apa yang terjadi ini? Saya tidak bisa membayangkan. Anak perempuan yang membuat ayahnya mabuk, 2 lagi. Kedua anak perempuan itu bergaul sama siapa di Sodom dan Gomora itu? Bergaul sama orang-orang yang suka sodomi. Kota Sodom itu akhirnya dipakai istilah sampai sekarang, orang-orang yang melakukan dosa orang Sodom disebut sodomi. Jadi penyelewengan dalam bidang asmara itu luar biasa, sudah menjijikkan Tuhan sehingga kota itu dimusnahkan. Nah tapi Lot dan kedua anaknya perempuan dan keluarganya ini salah bergaul. Tadinya dia orang baik. Kalau menurut Anda, saya itu merenungkan lama begitu. Itu peristiwanya itu ya, detail-detailnya itu tidak bisa saya bayangkan. Kok ada ya seorang anak perempuan yang semacam itu? Apakah dia masih gadis, maaf permisi bicara, apakah dia masih virgin waktu membuat anak ayahnya mabuk, membuat tidak sadar, lalu dia tidur dengan ayahnya sampai mengandung. Itu peristiwanya bagaimana itu saudara ya? Menjijikkan banget loh itu. Waduh, tidak bisa membayangkan saya. Itu pasti anak itu sudah rusak. Hidup pacarannya sudah rusak pasti.
Kalau anak perawan, anak gadis, saya rasa nggak tega, nggak bisa. Jadi memang bergaul dengan orang rusak jadi rusak. Dan saudara tahu nanti kedua anaknya perempuan itu hamil dan kemudian melahirkan anak-anak ya yang diberi nama Moab dan Amon, dan akhirnya menurunkan bangsa Moab dan bangsa Amon yang terkenal jahat sampai di perjanjian baru. Wow, inilah salah pergaulan. Ya, jadi kitab Amsal berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, ini terjadi. Mari kita mengambil nilainya dalam hal ini. Nah, tapi tidak adil kalau kita juga tidak merenungkan hal-hal yang baik. 1 Samuel pasal 2 dan pasal 3, nanti Anda baca di sana. Kitab 1 Samuel pasal 2 dan pasal 3 itu sama. Kita ingat kisah mengenai Samuel. Yang sama adalah Samuel bergaul dengan anak-anak Imam Eli yang suka berzina. Dan tidak main-main. Anaknya Imam Eli yang disebutkan namanya Hofni dan Pinehas itu rakus akan persembahan kepada Tuhan. Jadi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Lalu bahkan berzina dengan perempuan-perempuan yang melayani di hadapan Tuhan, di seputar mimbar Tuhan. Jadi kalau sekarang suka berzina dengan pemain tamburin, kira-kira begitulah, singer yang perempuan gitu. Waduh, ini. Tapi ada Samuel yang masih baru cerai susu, ditempatkan untuk ikut dengan Imam Eli dan keluarganya di situ. Samuel ikut di situ. Dan Samuel bertumbuh di tengah-tengah orang-orang yang umurnya sekakaknya dia, Hofni dan Pinehas, ya, pria-pria muda yang hidupnya rusak. Pertanyaannya, Samuel ikut rusak? Tidak ikut rusak. Nah, ini. Nah, lalu apa yang harus kita pahami dari hal ini? Karena Samuel memiliki karakter pribadi yang kuat, memiliki integritas, saudara, memiliki integritas. Samuel memiliki karakter pribadi yang kuat. Walaupun hidup di tengah-tengah dosa semacam itu, dia menjadi nabi Tuhan, pembuat sejarah. Raja-raja umat pilihan Tuhan yang mentahbiskan adalah Samuel. Nah, dengan demikian maka sekarang kita mendapatkan dua kisah yang berbeda. Yang permulaannya sama tapi akhirnya berbeda. Satu sisi, orang baik bergaul dengan orang jahat menjadi malang, bahkan akhirnya menjadi bangsa yang jahat, ya, sejarahnya sangat-sangat buruk. Tapi satu sisi ada orang baik yang bergaul di tengah-tengah orang-orang yang hidupnya jahat, tetapi orang baik itu tetap baik dan bahkan dia menjadi tokoh yang luar biasa. Nah, saudara, mari kita ingatkan hal ini ketika membaca kitab Amsal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita pujikan sekali lagi pujian yang tadi, kemudian kita akan berdoa syafaat, baik doa-doa yang bersifat umum maupun nama-nama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan dan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan yang perlu kita naikkan dalam doa kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, dan kita akan berdoa, saudara.
semuanya mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti akan rahasia firman Tuhan, bahkan dapat melayani Tuhan dengan doa. Sekarang kami menyerahkan doa syafaat kami terus mohon supaya hari-hari ini Tuhan, khususnya di tengah bangsa dan negara kami yang masih mengalami situasi khusus, bahkan diindikasi ada hal-hal yang lebih harus kami waspadai dari serangan virus corona. Kami mohon Tuhan memberikan kepada kami kemampuan, bangsa dan negara kami dimampukan untuk mengatasi semuanya ini, baik pemerintahan maupun masyarakat yang ada. Kami mampu melaksanakan apa yang harus kami lakukan, baik secara praktis vaksinasi maupun juga protokol kesehatan yang ada. Oh Tuhan, mohon Tuhan tolong sehingga kami meraih pemulihan dalam segala aspek hidup itu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami menyerahkan saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan baik jasmaniah maupun kejiwaan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah yang penuh kuasa itu. Kami berseru mohon Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami anak Mikael Bintang Karisanta yang ada di rumah sakit, semuanya digerobokan, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami anak Happy Kristiawan, semuanya di Jogja, saudara kami Indah Rukmadi, saudara kami anak Alex Giovanno Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Gustiah Surawan, saudara kami Tri Setiawati, semuanya di Salatiga, juga saudara kami Meti Joyce, saudara kami Bagus Satrio yang mengalami cuci darah, semuanya di Banjarmasin, saudara kami Edi Takarianto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rahajeng di Pemalang, saudara kami Mika Puspita Rahayu di Surakarta, saudara kami Siti Rondiah yang sudah mengalami operasi dan menunggu kesempurnaan kesembuhan. Tuhan yang menolong, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, sembuh, umur panjang Tuhan anugerahkan. Tuhan berkati keluarganya dengan kekuatan, ketabahan, kecukupan, bahkan kelimpahan dari Tuhan. Juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Tati Kustiati di Gerobogan, saudara kami Esra Juliandita di Ambarawa, saudara kami Teguh Purwanto di Jakarta, juga saudara kami David Pakili di Pangkalan Bun, Kalimantan. Tuhan memberikan jawaban doa buat nama-nama yang sudah kami panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan terus dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini Tuhan, terutama juga menyempurnakan apa yang kami kerjakan. Baik kami tim yang melayani di tempat ini, mohon Tuhan menyempurnakan dari berbagai segi, baik segi kerelaan hati kami, kesatuan hati tim, hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, juga konten yang harus kami kembangkan, bahkan juga penguasaan mekanisme maupun peralatan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga setiap hari kami bersyukur kami dapat melanjutkan semua yang kami kerjakan dalam doa pagi maupun doa malam khususnya, dan pelayanan-pelayanan yang lain, sehingga kami Tuhan semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki optimisme dan antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus seperti yang Tuhan janjikan, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang mendukung, dan puji Tuhan hari ini saya sangat bersuka cita. Nyaris mungkin saya tidak ada di sini saat ini untuk bersama-sama dengan saudara, ya karena hal-hal yang harus kami hadapi saudara ya, terutama saya pribadi. Tapi Tuhan tolong ya, lain kali saya bersaksi. Ya, jadi untuk melayani Tuhan itu memang ada perjuangan, tapi Tuhan bersama dengan kita menjawab doa kita dan memberikan pertolongan yang ajaib, yang luar biasa itu kepada kita ya.
Tetap kami mengharap dukungan, doa, juga subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain di sekitar Anda, sehingga lebih banyak lagi yang mendukung, lebih banyak lagi yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.